Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat Makkah Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahr Ramadana fi lailatin mubarakatin lailatul qadri, amma ba'd. Pemirsa Makkah Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertatap muka lewat video ini. Ya, mungkin Anda mengenal saya, tapi saya tidak mengenal Anda. Tapi tidak terpenting itu. Yang terpenting adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan ini kepada teman-teman Anda ketika Anda telah sama mempelajarinya bersama saya. Baiklah, saat ini episode ini kita akan masuk kepada ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah. Ini ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian apa tafsiran daripada ayat yang ke-7 ini? Mari kita pelajari bersama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi ada hubungannya dengan tafsiran ayat yang sebelumnya, ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim, yang tadinya terjemahannya tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa tafsiran daripada siratal ladzina an'amta 'alaihim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim yaitu sirat minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Diterjemahkan dulu, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Siapa yang Allah beri nikmat kepada mereka? Adalah minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Adalah mereka para nabi dan para as-siddiqin, kemudian asy-syuhada, kemudian as-salihin. Ya, para nabi itu adalah nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan risalah kepada kita. Kemudian was-siddiqina adalah orang-orang yang terpercaya di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Mereka yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertekad untuk menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berdasarkan sunnahnya yang bermula dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasyuhada adalah mereka para syuhada orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian was-salihin. As-salihin, siapa mereka? As-salihin adalah orang-orang yang beramal saleh. Ya, kita ikuti. Kalau kita tidak bisa mengikuti jalannya, kalau kita tidak bisa mengikuti caranya para nabi, kita tidak bisa mengikuti caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak bisa mengikuti caranya para sahabat, dan kita juga tidak bisa mengikuti caranya para syuhada. Kita bisa mengikuti caranya orang-orang saleh, orang-orang yang beramal saleh. Jadi itu. Tapi jangan pernah terlepas dari 4 kelompok ini. Ya, paling sederhana kita mengikuti jalannya orang-orang yang beramal saleh. Ghairis siratil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang engkau murkai atas mereka. Jalannya siapakah mereka itu? Alladzina 'araful haqqa wa tarakuhu. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tahu kebenaran tapi mereka tinggalkan. Nah, hati-hati. Jangan sampai Anda merupakan bagian dari mereka. Jangan sampai kita merupakan bagian dari mereka tapi kita tidak sadari. Contoh, kita sudah tahu sholat 5 waktu itu wajib, tapi kita tinggalkan. Kita sudah tahu bulan puasa Ramadan kita puasa wajib, tapi kita tidak puasa. Ya, itu. Kita sudah tahu bahwa orang yang meninggalkan sholat itu dosa, ya, tapi kita biarkan. Kita sudah tahu membaca Al-Quran itu mendapat pahala 1 huruf, dapat 10 pahala kebaikan, tapi kita tinggalkan. Nah, ini orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu kebenaran tapi ditinggalkan. Sudah tahu itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam benar tapi ditinggalkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sudah menjadi contoh teladan bagi kalian, tapi kalian tinggalkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian malah memilih untuk lebih sibuk dengan dunia, yang dunia sifatnya fana, dunia sifatnya sementara, ya. Padahal yang nantinya kita usahakan di dunia tentu juga pasti kita akan tinggalkan dan akan kekal adalah akhirat. Nah, kemudian ad-dallin tadi al-maghdubi alaihim, mereka dimurkai. Ya, mereka dimurkai adalah alladzina arafu al-haqqa wa tarakuhu, mereka sudah mengetahui kebenaran tapi mereka tinggalkan. Ad-dallin, siapa mereka yang sesat? Siapa mereka yang sesat? Mereka adalah alladzina tarakul haqqa ala jahlin wa dhalalin. Ini mereka yang sesat ini, mereka sudah meninggalkan kebenaran di atas kejahilan dan kesesatan mereka. Kenapa? Sudah ada kebenaran tapi mereka tidak mau pelajari. Masa bodoh dengan kebenaran. Nanti dulu. Pokoknya mereka tidak tahu membaca Al-Quran, tidak dibiarkan. Mereka tidak pusing, mereka tidak tahu membaca Al-Quran. Nah, mereka ini yang dhalin. Nah, mereka diajarkan sholat 5 waktu itu wajib, tapi mereka tidak pusing, tidak mau mempelajarinya. Diminta untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran, tapi mereka tidak mau mempelajarinya, tidak mau menghafalnya. Mereka tidak mau ambil pusing itu. Mereka tidak mau mendengarkan. Lebih baik mereka tinggalkan. Ya. Datang risalah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan mukjizat bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah merupakan kebenaran, menjadi jalan petunjuk kepada kebaikan, tapi malah ditinggalkan dan tidak mau dipelajari. Ya, berbeda tadi dengan maghdubi alaihim, mereka sudah mengetahui kebenaran tapi mereka tinggalkan. Nah, ini hati-hati. Nah, ini jangan sampai menimpa kepada orang yang berilmu. Yang kita yang berilmu, yang sudah mungkin sudah mahasiswa, atau kita sudah menjadi orang yang terkenal. Nah, kita sudah tahu ini benar tapi kita tinggalkan. Nah, itu. Ya, jangan sampai penyakit seperti ini akan tertimpa pada diri kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari hal-hal yang seperti demikian. Nah, fahadhihi suratu ala ijaziha. Nah, surah secara keseluruhan surah Al-Fatihah ini qad ihtawayat ala ma lam tahtawi alaihi suratun min suwaril Qur'an. Surah Al-Fatihah qad ihtawayat, telah meliputi, ala ma lam tahtawi, telah meliputi atas sesuatu yang belum, tahtawi alaihi suratun, yang belum diliputi oleh satu surah pun, min suwaril Qur'an, dari antara surah-surah Al-Quran. Fatadammanat anwa'at tauhidi al-thalathati, dan surah Al-Fatihah ini selain daripada tafsiran-tafsiran yang sudah dijelaskan dari ayat 1 sampai ayat ke-7 ini, ternyata juga menghimpun 3 ketauhidan. Yang pertama, tauhidur rububiyatin. Ya, tauhidur rububiyyati. Di mana, di lafaz yang mana kita bisa menemukan tauhidur rububiyyati? Nah, tauhidur rububiyyati yu'khadhu min qawlihi rabbil alamin. Ternyata kandungan tauhid ar-rububiyyati berada di ayat kedua, rabbil alamin, potongan ayat kedua, rabbil alamin. Kemudian wa tauhidul ilahiyah, tauhidul ilahiyah tadi ar-rububiyah. Ar-rububiyah itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada makhluknya secara umum. Wa tauhidul ilahiyah ini merupakan ketuhanan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ifradullah bil ibadati. Nah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala
wa huwa ifradullahi bil ibadati. Ini adalah menunjukkan kepada makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya untuk disembah oleh para makhluknya. Yu'khadhu min lafzin lillahi. Nah, ilahiyah, tauhid ilahiyah atau dikenal dengan tauhid uluhiyah ini diambil dari makna lafaz lillahi. Masih pada ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini pada ayat kedua di lafaz sebelum rabbil alamin. Alhamdulillah, ya, di kata lillah itu yang mengandung tauhid al-uluhiyah. Kemudian dan lafaz iyyaka na'budu wa tauhidul asma'i was sifat. Nah, iyyaka na'budu ini juga tauhid uluhiyah. Kemudian wa tauhid al-asma'i was sifat wa huwa itsbatu sifatil kamal lillahi ta'ala allati athbataha li nafsihi wa athbataha lahu rasuluhu min ghairi ta'tilin wala tamthilin wala tasbihin. Tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mengumpamakan Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak membatalkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dalla ala lafzin ala dzalika lafzul alhamdu. Jadi alhamdu itu ternyata menyimpan makna tauhid al-asma'u was sifat. Kemudian iyyaka na'budu itu mengandung tauhid al-uluhiyah, ya, tauhid al-uluhiyah. Dan kemudian tauhid rabbil alamin, lafaz rabbil alamin itu mengandung tauhid ilahiyah. Kemudian wa tadammanat itsbatun nubuwati fi qawlihi. Nah, ayat surah Al-Fatihah ini, surah Al-Fatihah ini sendiri menghimpun itsbatan nubuwati fi qawlihi, untuk penisbatan kenabian kepada para nabi itu berada pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Kemudian li'anna dzalika mumtani'un bidunir risalah, karena hal itu terhalang dengan tanpa risalah kenabian. Kemudian wa itsbatul jazaa'i 'alal a'mali fi qawlihi. Kemudian yang mengandung makna penisbatan balasan 'alal a'mal, pada seluruh amalan, itu terletak pada ayat lafaz maliki yaumiddin. Wa annal jazaa'a, dan bahwasanya balasan yakunu bil adli, balasan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara adil kepada siapa yang Allah kehendaki. Li'anna ad-dina, karena ternyata ad-dina, hari pembalasan itu, ma'nahul jazaa'u bil adli, artinya adalah pembalasan dengan keadilan, seadil-adilnya. Pemirsa, sahabat Maka channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berakhirlah kajian surah Al-Fatihah yang telah kita ikuti bersama dari ayat 1 hingga pada saat ini kita berada pada ayat ke-7. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari dari ayat pertama, tafsiran dari ayat pertama sampai ayat ke-7 ini, semoga bisa kita amalkan. Bila ada kata-kata yang kurang dari saya sebagai pembaca kitab dan yang berusaha untuk mentakwilkan di hadapan antum-antum semua, jika masih terdapat kesalahan, Al-Fakir memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Al-Fakir akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk tetap lebih baik ke depannya, dan antum semua semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda telah setia mengikuti channel kami dari tafsiran ayat pertama sampai ayat ke-7, dan jangan lupa dibagikan kepada teman-teman Anda yang membutuhkannya. Ya, bukan hanya sekedar dibagikan saja, tetapi mintalah mereka untuk menonton. Siapa tahu dengan asbab ini
mereka bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka sudah mendapatkan hidayah, alhamdulillah, tinggal diistiqomahkan. Sama-sama kita istiqomah, mari kita sama-sama saling mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi setiap mukmin. Terima kasih. Saya Anwar Telohor SPD MHUM menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.